Peserta didik yang saya kasihi dan banggakan, kita akan belajar tentang arus listrik searah atau disebut dengan istilah lain direct current atau disingkat DC, dengan kompetensi dasar menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari dalam rangkaian listrik searah ini dapat kita lihat dalam peta konsep berikut. Rangkaian listrik searah terdiri dari 3 besaran, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik, yang masing-masing memiliki alat ukur. Untuk tegangan listrik, alat ukurnya adalah voltmeter, arus listrik, alat ukurnya amperemeter, dan hambatan listrik, alat ukurnya ohmmeter. Hambatan listrik besarnya dapat dipengaruhi oleh panjang, kawat, bahan, kemudian luas penampang, dan suhu. Hambatan listrik memiliki atau dapat dirangkai seri maupun rangkaian paralel. Kemudian dalam rangkaian listrik searah berlaku hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, kita akan mulai dengan besaran pertama, yaitu beda potensial listrik atau yang disebut dengan tegangan listrik, yaitu banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar satu kolom. Dengan persamaan delta V sama dengan W per Q. Delta V beda potensial atau tegangan yang satuannya volt, W energi yang satuannya joule, Q muatan listrik yang satuannya kolom. Beda potensial dapat kita lihat pada baterai ataupun pada aki. Besaran berikut yaitu arus listrik, yang menyatakan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penampang setiap satuan waktu. Persamaannya adalah I sama dengan Q per T. I kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya kolom, T waktu satuannya sekon. Bila muatan listrik yang mengalir, dalam hal ini elektron yang mengalir, terdiri dari beberapa elektron, maka besarnya muatan listrik kita nyatakan dengan rumus Q sama dengan N kali E. N adalah merupakan jumlah elektron yang mengalir, sedangkan E itu adalah besar muatan elektron, yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Besaran selanjutnya adalah hambatan listrik yang disebut dengan resistansi, yaitu sesuatu yang menahan aliran listrik. Saya beri contoh, misalnya arus listrik yang mengalir kita andaikan sama dengan aliran air. Kemudian ada sesuatu yang menahan, misalnya ada gabus, sehingga aliran air tidak sama dengan ketika dia sebelum melewati gabus. Sesudah melewati gabus, aliran airnya akan sedikit. Demikian pula pada hambatan listrik. Jadi sesuatu yang menahan aliran listrik adalah yang kita sebut dengan hambatan listrik, dalam hal ini kawat. Contoh soal untuk perumusan besaran ini kita dapat lihat pada buku fisika halaman 7 nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm ini dipelopori oleh seorang ahli yang namanya George Simon Ohm. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan rangkaian seperti berikut. Rangkaian ini terdiri dari hambatan resistor, voltmeter, amperemeter, saklar, sumber tegangan arus searah. Ketika saklar ditutup, maka arus akan mengalir dengan arah tertentu. Akan terbaca amperemeter dan voltmeter. Ketika resistor dibuat tetap, maka menurut hukum Ohm, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar itu.
Jadi ketika arus kita perbesar, maka tegangannya akan sebanding dengan arus. Sehingga kita akan dapatkan grafik hubungan antara tegangan dan arus adalah grafik linier. Sehingga kita tuliskan I sebanding dengan V. Ketika R tetap, kita akan dapatkan I sama dengan V per R, yang dikenal dengan persamaan hukum Ohm. V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan R hambatan penghantar, satuannya ohm, yang simbolnya adalah omega. Hambatan listrik sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa besar hambatan listrik dapat dipengaruhi oleh jenis kawat. Jadi hambatan kawat misalnya tembaga atau aluminium akan berbeda dengan jenis kawat yang lain. Kalau tembaga hambatannya kecil, sedangkan silikon dan sejenis lainnya hambatannya lebih besar. Pengaruh yang kedua dalam menentukan besar hambatan listrik adalah panjang kawat. Dalam hal ini, semakin panjang kawat dalam suatu rangkaian, maka hambatannya semakin besar. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu luas penampang kawat. Semakin luas penampang kawat, maka hambatannya semakin kecil. Sehingga kita dapat rumuskan dalam suatu perumusan R sama dengan rho L per A. R adalah merupakan hambatan yang satuannya ohm, rho adalah hambatan jenis satuannya ohm meter, A luas penampang satuannya meter bujur sangkar, dan L panjang kawat satuannya meter. Dan faktor yang lain yang mempengaruhi besar hambatan listrik adalah suhu kawat, di mana semakin besar suhu yang kita berikan pada kawat, maka akan semakin besar hambatannya. Demikian sebaliknya, semakin kecil suhu yang kita berikan pada kawat, maka akan semakin kecil hambatan jenisnya. Yang kita rumuskan dengan delta rho sama dengan rho 0 kali alfa kali delta T. Delta rho adalah penambahan hambatan jenis, rho adalah hambatan jenis pada saat suhu T, sedangkan rho 0 adalah hambatan jenis pada saat suhu T sama dengan 0. Alfa adalah koefisien suhu resistivitas yang satuannya adalah derajat Celcius pangkat minus 1, dan delta T adalah perubahan suhu dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Contoh soal dapat dilihat pada halaman 10 nomor 4 di buku fisika. Jenis-jenis hambatan listrik, ada hambatan tetap yang kita sebut dengan resistor tadi di gambar rangkaian, dan ada hambatan variabel yang disebut dengan reostat. Hambatan variabel ini juga disebut dengan istilah hambatan geser. Menentukan nilai amperemeter dan voltmeter. Nilai amperemeter untuk mengukur kuat arus, sedangkan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nah, nilai arus dan tegangan dapat kita nyatakan dengan rumus nilai pembacaan skala dibahagi dengan skala penuh dikali dengan range. Misalnya kita dapat lihat pada hasil pengukuran amperemeter, di situ tertulis miliampere. Jadi skala maksimum di sini adalah 30. Jadi nilai pembacaan 6 dibahagi dengan skala penuh 30 berarti 6/30. Range misalnya 10 berarti kali dengan 10. Itu hasil pembacaan. Kemudian voltmeter juga demikian. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat pada gambar nilai pembacaan 30. Skala maksimum 50. Kemudian range-nya 25. Jadi nilai tegangan adalah 30/50 kali dengan 25 range.
Jadi kalau reaksi itu taruh di 10 berarti kali dengan 10. Nah, contoh soal ada pada halaman 4 di buku fisika. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai hambatan resistor? Biasanya resistor ini terdiri dari 4 warna. Jadi terdiri dari 4 warna pada resistor, yang nilai pita-pita pada resistor itu kita bisa lihat pada tabel di sini. Yaitu kalau warna 1 atau pita 1 menyatakan banyaknya angka. Pita 2 juga menyatakan banyaknya angka kedua. Pita 3 menyatakan pengalih. Pita 4 menyatakan toleransi. Jadi besar hambatan misalnya kalau warna merah, pita pertama berwarna merah berarti besar hambatan kita sebut dengan 2, angka pertama. Kemudian pita kedua misalnya berwarna kuning, berarti nilainya adalah 4. Jadi 2 nilai kedua 4. Kemudian pita ketiga misalnya berwarna merah, berarti 2, 4 kali, ini pengalih, kali 10 pangkat 2. Sedangkan pita keempat adalah misalnya berwarna emas 5%. Berarti kali dengan 5%. Jadi 24 kali warna merah tadi 10 pangkat 2 kali 5%. Jadi itulah cara kita menentukan nilai hambatan pada resistor. Nah, contoh soal untuk ini ada pada halaman 13 nomor 4. Demikian penjelasan kita mengenai rangkaian arus listrik searah, dan tugas nanti akan kita lihat di WA. Demikian, terima kasih.